Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saat ini sungguh suatu sukacita dan tentu anugerah Allah kita bisa berkumpul. Dan saat ini kita akan belajar tentang doktrin keselamatan. Baik, saya langsung kita share dari doktrin keselamatan. Ya, kita mulai. Saya akan mulai tentang doktrin keselamatan. Ya, doktrin keselamatan. Apa itu keselamatan? Soteriologi. Keselamatan, salvation, ini tindakan ilahi oleh mana Allah menyelamatkan manusia dari dosa, kematian rohani, dan kutuk kekal, serta membawanya ke dalam hidup yang kekal, kekudusan, dan persekutuan kekal dengannya. Jadi doktrin keselamatan merupakan jantung dari teologi Kristen. Dalam bahasa teologis, doktrin ini disebut soteriologi. Dari bahasa Yunani, soteria, keselamatan, dan logos, pengajaran. Ini merupakan cabang dari teologi sistematik yang membahas bagaimana manusia diselamatkan, apa yang menyelamatkan, peran Allah dan manusia dalam keselamatan, dan apa implikasinya bagi kehidupan kekal dan kekudusan. Jadi, saya meringkas ada beberapa kata kunci dalam soteriologi, di mana soteriologi sendiri adalah ilmu teologi tentang keselamatan. Di sini ada justifikasi, pembenaran, yaitu tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar karena imannya kepada Kristus. Ada regenerasi, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Ada penebusan, redemption, pembebasan dari dosa oleh darah Kristus. Ada pendamaian, atonement. Kristus menanggung murka Allah demi pendamaian manusia dengan Allah. Ada iman, saluran utama menerima anugerah keselamatan. Dan ada anugerah atau grace, pemberian Allah yang cuma-cuma, yang sebenarnya tidak layak kita terima. Saya akan mulai karena berdasarkan iman kita, di saya bisa membuat beberapa keputusan dari reform. Keselamatan adalah anugerah murni dari Allah, bukan karena usaha atau juga dari usaha atau kehendak manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Dasarnya dari Roma 8 ayat 29 sampai 30, Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Jadi penebusan Kristus hanya efektif untuk mereka yang dipilih. Roh Kudus membangkitkan hati yang mati secara rohani untuk merespon Injil. Mereka yang benar-benar diselamatkan akan bertahan sampai akhir. Ada monergisme, hanya Allah yang bekerja dalam keselamatan. Manusia tidak punya kontribusi. Menolak kehendak bebas dalam keselamatan secara total. Dan menekankan kedaulatan mutlak Allah. Saudara, doktrin keselamatan menurut Calvinis selain tadi ada penekanan dengan singkatan tulip 5 poin Calvinisme yang mau saya paparkan di sini karena Presbyterian menganut Calvinisme, total depravity, kerusakan total, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, limited atonement, penebusan terbatas, irresistible grace, anugerah tak tertolak, perseverance of the saint, ketekunan orang kudus. Saudara, pelan-pelan yang perlu saya paparkan tentang 5 poin Calvinisme ini, total depravity, kerusakan total, artinya manusia setelah kejatuhan secara total rusak dalam kehendak, akal, dan hati. Bukan berarti manusia sejahat-jahatnya, tapi tidak mampu menyelamatkan diri atau mencari Allah tanpa anugerah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kamu telah mati karena pelanggaranmu. Hati manusia itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Di sini implikasinya,
manusia butuh inisiatif Allah lebih dahulu untuk diselamatkan karena kehendaknya tidak netral, tapi terikat dosa. Ini untuk T-nya. Yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Artinya Allah memilih orang tertentu untuk bisa diselamatkan, bukan karena perbuatan atau iman mereka lebih baik, melainkan berdasarkan kehendak dan kasih karunia-Nya yang bebas dan kekal. Sebab Ia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Roma 9 ayat 13. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, intinya dari Titus 3 ayat 5 ini menjadi ayat Alkitabiah adanya pemilihan tanpa syarat. Jadi implikasinya keselamatan sepenuhnya itu inisiatif Allah. Bukan karena kita memilih Dia lebih dahulu, tetapi karena Dia yang memilih kita. Kemudian ada yang kita sebut limited atonement, penebusan terbatas. Yesus mati hanya untuk orang pilihan secara efektif dan pasti menyelamatkan mereka. Penebusannya cukup untuk semua, tetapi berdaya guna hanya bagi yang percaya, yaitu yang dipilih. Alkitabiahnya diambil di sini. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Ia akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Jadi implikasinya di sini penebusan Kristus bukan usaha kosong untuk semua, melainkan mujur dan efektif untuk mereka yang dipilih. Kemudian ada irresistible grace, anugerah tak tertolak. Artinya, saat Allah memanggil orang pilihannya secara efektif, panggilan khusus, maka mereka tidak bisa tidak percaya. Roh Kudus membangkitkan mereka dari kematian rohani dan membukakan hati untuk percaya. Dasar Alkitabiahnya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Yohanes 6 ayat 37. Tuhan membuka hati Lydia. Kisah Rasul 16 ayat 14. Ia memanggil kamu oleh Injil. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Implikasinya keselamatan bukan hasil persuasi manusia, tetapi kuasa ilahi yang mengubah hati dan menggerakkan pertobatan. Perseverance of the saint, ketekunan orang kudus. Artinya mereka yang sungguh-sungguh telah diselamatkan akan dipelihara Allah sampai akhir. Keselamatan sejati tidak bisa hilang karena dijaga oleh kuasa Allah, bukan usaha manusia. Ayat Alkitabiahnya, tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam kamu akan meneruskannya. Filipi 1 ayat 6. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman. Jadi implikasinya orang pilihan pasti akan bertahan. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena pemeliharaan kasih karunia Allah. Ini adalah bagian dari iman. Jadi sini saya belajar, setelah saya merenungkan, ada dari tulip 5 poin Calvinisme ini bukan sekedar sistem, tapi yang saya yakini ini gambaran indah kasih karunia Allah yang absolut. Keselamatan adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 intinya sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara, sekalipun demikian, ketika saya belajar teologi, ada kasus yang saya suka sebenarnya, jadi saya membuat ringkasan dalam beberapa bentuk, di mana ini seperti kedua kubu. Jadi Arminian ini biasanya Pentakosta karismatik, saya ada di dalamnya. Calvinis ini Reform, ada juga nanti Lutheran ya. Saya juga ada di dalamnya, jadi saya perlu mempelajari. Ada topik predestinasi, di mana Allah memilih secara mutlak dan tanpa syarat. Padahal menurut Arminian, Allah memilih berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Dan kehendak bebas ketika saya merangkumnya, ini dibatasi oleh dosa, hanya bisa taat oleh anugerah efektif. Menurut Arminian, ini diberi anugerah cukup untuk merespon secara bebas. Jaminan keselamatan menurut Calvin atau Reform ini terjamin, perseverance of the saint. Tetapi Arminian mengatakan ini bisa gugur jika menolak iman sampai akhir. Topik tentang anugerah bagi Calvinis tidak dapat ditolak, irresistible.
Sedangkan Arminian karena ada kehendak bebas, maka bisa ditolak. Dan fokus utama Calvinis, fokus utamanya kemuliaan Allah dalam kedaulatannya. Sementara Arminian memfokuskan pada tanggung jawab manusia dalam merespon kasih Allah. Saya mau jujur setelah saya merenung dan belajar. Dan kita percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi. Ada posisi tengah yang harus saya paparkan di sini. Karena saya harus jujur dengan latar belakang saya. Saya pernah di Pentakosta, saya pernah di Karismatik. Tetapi dengan Alkitab sebagai otoritas tertinggi, ini mengajarkan kedaulatan Allah. Saya lebih senang menjadi jembatan. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada kedaulatan, ada juga tanggung jawab kita manusia. Yesaya 46 ayat 10, aku menetapkan akhir sejak awal. Ini kedaulatan. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 3:16, barang siapa percaya. Jadi ada tanggung jawab pribadi inti-intinya saja. Kemudian Filipi 2 ayat 12 sampai 13, kerjakan keselamatanmu karena Allah bekerja di dalam kamu. Kesimpulannya, mau itu predestinasi atau kehendak bebas, tapi keduanya sebenarnya secara misterius bekerja dalam rancangan Allah yang sempurna. Saya mencoba menjembatani karena saya mencoba harus jujur dalam background saya. Saya sengaja membuat ringkasan ini, sekalipun saya akan menjadi pendeta di Calvinis, tapi saya juga berkhotbah di Karismatik, di Pentakosta, bahkan suami saya juga seorang Katolik dan saya pernah besar di Lutheran. Dan saya akan menjunjung untuk Calvinis. Jadi nama pandangan dari Calvinis ini monergisme, hanya Allah yang aktif. Sedangkan menurut Katolik justifikasi oleh iman, keselamatan melalui rahmat, ya. Dan karismatik mirip Pentakosta, fokusnya pada hubungan pribadi dan kuasa Roh Kudus. Sumber keselamatannya hanya karena anugerah Allah melalui pemilihan kekal. Lutheran, kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus. Katolik, kasih karunia Allah melalui iman dan sakramen. Pentakosta, iman kepada Kristus, baptisan Roh Kudus, iman yang hidup dan pengalaman pribadi dengan Kristus. Jadi saya harus jujur dan memahami semua ini karena saya juga pernah berkhotbah di Lutheran, di HKBP, di Katolik, menemani suami di Pentakosta, di Karismatik. Jadi saya merangkumnya, peran iman, Calvinis hanya saluran penerimaan anugerah. Lutheran sangat penting peran iman, tetapi iman tidak muncul dari kehendak manusia sendiri. Katolik harus disertai perbuatan kasih. Pentakosta ditekankan sebagai respon pribadi. Karismatik penekanan kuat pada iman sebagai pintu mujizat dan keselamatan. Kepastian keselamatan ya bagi yang terpilih. Ya, melalui kepercayaan pada janji Allah. Tidak pasti bisa hilang karena dosa berat. Pentakosta ya, tapi bisa hilang jika tidak bertobat. Ya, dengan hidup dalam persekutuan roh. Peran manusia. Calvinis tidak aktif semua karena kehendak Allah. Lutheran pasif dalam lahir baru, aktif dalam pertobatan. Katolik manusia bekerja sama dengan rahmat Allah. Pentakosta, saya pernah belajar di Katolik. Jadi saya merangkumnya, saudara mau mengambil jembatan berdasarkan otoritas Alkitab. Bertobat dan membuka diri pada Roh Kudus. Karismatik menanggapi panggilan Tuhan dengan ketaatan pribadi. Bukti keselamatan hidup kudus dan bertahan sampai akhir di Calvinis. Lutheran perubahan hidup dan iman aktif, sakramen, baptisan ekaristi, ketaatan, kuasa roh. Kalau Pentakosta, mujizat dan relasi pribadi. Kemudian ya mungkin ini sama ya, ada predestinasi kalau Calvinis ganda, penebusan Kristus untuk orang pilihan, peran Roh Kudus. Nah ini mungkin mirip-mirip ya. Saya mengambil dari banyak ya. Tetapi dari semua ini, baik Lutheran, Katolik, Karismatik, Pentakosta, ada elemen yang sebenarnya bisa menjembatani kita sebagai tubuh Kristus. Keselamatan adalah karya Allah. Jadi semua sepakat bahwa inisiatif itu berasal dari Allah melalui Kristus. Dan peran iman penting. Semua mengakui iman penting, tapi berbeda dalam asal dan konsekuensinya. Pertobatan nyata dibutuhkan. Semuanya menuntut pertobatan sejati sebagai bukti iman. Kuasa Roh Kudus.
Walaupun memang kalau ditelusuri semakin ke arah Pentakosta karismatik semakin sangat ditekankan. Dan keselamatan bukan hanya status tapi relasi. Semakin semuanya sebenarnya semakin banyak gereja modern yang menekankan aspek relasional dan pembentukan karakter dalam keselamatan. Jadi inilah kemiripan kita, saudara. Jadi dari sini saya mau jujur, landasan awal kita adalah Kristus sebagai pusat, Alkitab sebagai otoritas. Karena kita sudah memaparkan baru saja otoritas ini hanya tambahan. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, saya suka pernyataan dosen saya, Pak Arnold, dosen teologi yang mengajarkan saya tentang ini. Dia mengatakan saya bukan pengikut Calvin, saya bukan pengikut Arminius, saya pengikut Kristus. Dan kebenaran hanya ada dalam firman. Sebenarnya intinya di sini. 1 Korintus 3:4-7, Yohanes 17:17, Calvin dan Arminius sama-sama hamba Kristus yang setia. Jadi mereka bukan sumber otoritas. Identitas kita bukan mereka. Identitas kita adalah pengikut Kristus. Semua doktrin harus tunduk pada otoritas Alkitab, bukan tradisi manusia. Jadi keselamatan bukan sistem logika, tapi relasi kita melalui Kristus dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini yang membuat saya merenung ketika saya harus membuat presentasi ini dengan jujur. Kita tidak diselamatkan karena kita memilih Allah, tetapi juga kita tidak dipaksa percaya. Allah memanggil, Roh Kudus menggerakkan, tetapi iman bukan ilusi. Respon kita nyata. Namun itu semua dimungkinkan oleh anugerah. Jadi seperti nafas dan udara, kita menghirup karena hidup, tetapi tanpa udara atau anugerah kita mati. Tanpa kasih karunia tidak ada iman, tanpa iman tidak ada keselamatan. Intinya seperti itu. Ketika saya merenung dan mempelajari ini, saya mau jujur untuk keseimbangan, saudara, karena saya juga akan pelayanan di Pentakosta. Saya harus jujur, walaupun saya akan jadi pendeta di Presbyterian. Ada prinsip seimbang yang saya pelajari dengan menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan Kristosentris. Kita menjadikan Yesus jadi bukan sistem. Yesuslah pusat pengajaran kita. Dalam pelayanan saya nantinya sebagai pendeta Presbyterian, saya tentu akan setia pada kerangka reform. Namun saya harus menghadirkan kerendahan hati teologis, bukan kemenangan sistem. Apalagi kalau saya nanti melayani di karismatik di Pentakosta. Bukan kemenangan sistem, ini adalah posisi kami, namun hanya ini mungkin posisi saya saat ini. Kalau saya oleh anugerah Tuhan menjadi pendeta di sini. Namun hanya Alkitab yang sempurna. Jadi jika kita salah, biar firman yang mengoreksi kita. Ini pendekatan yang saya coba mau utarakan untuk membuka ruang inklusif, tapi tetap injili dan tegas. Sebab keselamatan datangnya dari Tuhan. Yunus 2:9. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Yohanes 3:16. Baik Calvinis maupun Arminian, yang terpenting adalah iman kita kepada Kristus yang menyelamatkan dan hidup dalam pertobatan nyata. Jadi saya tidak mau terlalu fanatik pada sistem, tapi berakar pada firman. Saya coba untuk jujur dan mengambil jembatan di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, demikian presentasi dari saya. Tuhan memberkati.